Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua ya. Baik, kita ada pada session 10, di mana judul session 10 ini adalah tugas manajer dalam kegiatan operasional, logistik, dan transportasi arus barang. Baik, kita ada di sesi 10. Tips yang awal dalam mempelajari materi ini adalah dalam mengelola kegiatan logistik dan transportasi arus barang, Anda tidak bisa memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemimpinan. Ya. Fungsi yang satu dari pengelolaan itu difokuskan untuk cost efisiensi dan cost control, sedangkan fungsi yang lainnya, yaitu fungsi kepemimpinan, adalah untuk meningkatkan produktivitas. Kedua fungsi ini harus berjalan sejalan, ya, sehingga bisa saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Oke. Berikutnya, ada tiga kemampuan. Ada tiga kemampuan yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer dan juga sekaligus seorang pemimpin dalam kegiatan logistik dan transportasi arus barang ini. Yang pertama adalah, kita lihat di sini adalah technical skill, keterampilan teknis, di mana ini terkait dengan kegiatan operasional logistik dan transportasi arus barang ini. Sebagai seorang manajer, kita harus mahir dalam seluk-beluk logistik dan juga transportasi arus barang, termasuk karakteristik barang yang kita kelola. Itu dia. Yang kedua adalah human skill, keterampilan hubungan antar manusia untuk mengatur, men-set up, dan menyesuaikan seluruh orang secara operasional dalam kegiatan logistik dan transportasi arus barang ini. Keterampilan hubungan manusia ini, ya, human relation ini, adalah diperlukan untuk menggerakkan orang-orang dan melakukan pekerjaan bersama-sama, ya, sebagai sebuah teamwork, ya, secara efektif untuk bisa mencapai goal dan target daripada pekerjaan yang telah ditetapkan, ya, mencapai tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu conceptual skills atau keterampilan konseptual, di mana target kerja dan parameter targetnya, juga standarisasi pekerjaan dan kinerja, serta evaluasi dan penilaian. Ini perlu dilakukan, ya. Keterampilan konseptual ini dibutuhkan untuk mengelola pekerjaan sedemikian rupa dan menghindari tumpang tindih pekerjaan. Jenis tanggung jawabnya harus jelas, siapa yang cocok pada pekerjaan apa dan siapa yang cocok dengan pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian pekerjaan ini dan itu, ya. Dan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat di waktu yang tepat. Ada prinsip di mana itu right man in the right time. Itu perlu dipegang tuh, ya. Kemudian berikutnya, sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa tugas sebagai manajer logistik dan transportasi arus barang itu dilakukan dengan 4 tahapan, atau ada 4 sebetulnya. Di mana tahap pertama adalah planning, merencanakan, kemudian organizing, pengorganisasian, actuating, menggerakkan, dan controlling, pengawasan. Kita akan bahas satu persatu apa itu planning di sini. Planning atau plan, yaitu merencanakan, yaitu merumuskan tugas yang jelas untuk timnya secara rinci atau secara detail dalam kaitannya dengan pihak lain untuk mencapai tujuan cost efisiensi yang diharapkan. Merumuskan deskripsi pekerjaan bawaan Anda karena Anda lah yang harus
tahu ya apa yang seharusnya dikerjakan oleh bawahan Anda ya. Lalu prinsip-prinsip ini adalah memiliki visi ya, seorang manajer itu harus punya visi dan misi yang jelas dan kuat untuk dapat merumuskan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan jadilah perencana yang baik dan matang. Ya. Baik saja tidak cukup, harus matang ya. Dan tugas-tugas secara detail dari perencanaan dalam mengelola kegiatan logistik dan transportasi arus barang antara lain ini ada 8. Yang pertama adalah merumuskan fungsi bagian dalam organisasi logistik dan transportasi seperti fungsi bagian database dan administrasi dan fungsi lain bagian operasional serta fungsi dan bagian pengawasan. Lalu setelah merumuskan fungsi tersebut, kedua, merumuskan fungsi-fungsi di atas tersebut dalam deskripsi kerja. Dibuat deskripsi kerja daripada fungsi-fungsi atau departemen di organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, merumuskan sasaran kerja. Apa tujuannya, apa sasarannya, apa target kerjanya dalam efisiensi biaya dan cost control dalam kegiatan tersebut. Ya. Kemudian setelah merumuskan sasaran kerja itu, ada lagi merumuskan sasaran kerja dalam meningkatkan produktivitas. Jadi selain efisiensi harus ada juga produktivitas aset. Ya. Bagaimana produktivitas aset itu seperti gudang, truk, bagaimana aset-aset ini bisa produktif. Dan yang kelima, merumuskan standarisasi kerja, juga kinerja pada masing-masing fungsi dan bagian dalam kegiatan logistik. Ya, dan juga transportasi arus barang. Yang keenam, merumuskan jadwal pertemuan, rapat berkala, agenda rapat untuk evaluasi kinerja masing-masing fungsi dan bagian. Ya. Lalu yang ketujuh, merumuskan teknik pelatihan, bagaimana masing-masing orang ini untuk meningkatkan standarisasi kompetensi, kemampuan, keterampilan masing-masing, seperti standar disiplin, etika, dan pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah merumuskan hal-hal lain yang terkait dengan kinerja operasional logistik dan transportasi arus barang yang tentunya sejalan dengan arah visi dan misi perusahaan. Ya, ini detail daripada tugas perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu mengatur orang untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang dibuat pada tahap perencanaan di awal tadi. Lalu mengatur, menjelaskan, dan melatih tim kerja itu sesuai dengan deskripsi itu, bagaimana pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, disiplin, dan memastikan bahwa mereka paham dan mampu melakukan tugas pekerjaan yang diberikan. Dan kunci penting dalam tugas pengorganisasian ini adalah komunikasi dan koordinasi kerja pada masing-masing orang yang telah ditugaskan sesuai keterampilan dan kapasitasnya. Nah, secara detail, organizing ini sebagai berikut, ada 3, yaitu pertama, tugas pengorganisasian adalah mengobservasi masing-masing orang untuk fungsi dan tanggung jawab pekerjaan yang cocok, ya, agar orang itu sesuai bakat dan keterampilannya, penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat, right man, right place in the right time. Orang dengan bakat keterampilan sebagai administrasi, analisa data tidak tepat jika ditempatkan di bagian operasional dan pengawasan di lapangan, ya. Dan sebaliknya juga, orang dengan bakat keterampilan pengawasan di lapangan tentu tidak tepat jika ditempatkan di bagian administrasi dan analisa data. Ini harus ada untuk mematch talent dan skill ini, ya. Kemudian kedua adalah menjelaskan visi dan misi perusahaan secara utuh dan menjelaskan fungsi, tugas, dan tanggung jawab serta kriteria keberhasilan dari masing-masing orang yang berada dalam kegiatan logistik dan transportasi arus barang tersebut, ya, sesuai deskripsi tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, melatih masing-masing orang dalam kegiatan logistik dan transportasi arus barang untuk meningkatkan keterampilan mereka agar sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam deskripsi kerja yang sudah dirumuskan. Oke, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, actuating atau menggerakkan. Apa itu menggerakkan? Yaitu mengingatkan bawahan untuk kembali
ke deskripsi pekerjaan mereka jika mereka keluar dari deskripsi pekerjaan. Bila mereka keluar dari rel, kembalikan ke relnya. Fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu. Dan membimbing bawahan untuk melakukan tugas pekerjaan secara efektif. Lalu menggerakkan seluruh orang yang berada di dalam kegiatan logistik dan transportasi arus barang sesuai peran dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sebagai pimpinan. Ya, executing. Detail daripada executing itu adalah 1. Memberi arahan kepada semua orang yang ada dalam kegiatan logistik dan transportasi arus barang mengenai disiplin kerja, bagaimana disiplin, ya, jam kehadiran harus tepat waktu, hasil pekerjaan harus bisa mencapai apa yang diharapkan, tata tertib kerja dan menegur bila mana perlu. Jika disiplin kerja tidak sesuai perlu ditegur, ya, peringatan, dan dengan kebijakan dan peraturan perusahaan tentunya, ya, yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, dorong orang untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan cepat, tepat, dan sebaik-baiknya. Tentunya sesuai arahan dan pencapaian hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga, yaitu mengkoordinasikan tugas pekerjaan yang ada kaitannya satu sama lain, seperti tugas pekerjaan administrasi, ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya, di sini, ya. Baik, itu tadi terkait dengan executing. Sekarang yang keempat, controlling atau pengawasan. Memastikan bahwa orang-orang Anda melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan arahan tertulis dari Anda. Awasi proses kerja antara perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi orang dan hasil pekerjaan mereka, buat standarisasi hasil kerja, dan saat mereka telah mencapai target kerja sesuai rencana yang sesuai dengan rencana yang diharapkan, ya. Kemudian meningkatkan standarisasi untuk menjadikannya perbaikan yang berkelanjutan, ya. Kita tingkatkan standarisasi untuk menjadikan perbaikan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Detail daripada tugas pengawasan sebagai berikut, ada 4, yaitu mengawasi disiplin dan tata tertib kerja masing-masing orang pada kegiatan tersebut. Kedua, mengawasi biaya operasional apakah secara wajar, ya, seperti biaya gudang, konsumsi, ya. Jadi itu diawasi, perlu biaya itu. Lalu ketiga, mengawasi jatuh tempo, pajak, ya. Kemudian SIM segala macam dalam kegiatan operasional ini, ya. Bila ini sampai terlambat, bahaya ini, akan menghambat kegiatan operasional. Dan yang keempat, melakukan tugas pengawasan lain guna kelancaran kegiatan operasional logistik dan transportasi arus barang. Itulah adalah yang keempat. Nah, itu tadi 4 tahapan daripada tugas seorang manajer, ya, sebagai manajer. Dan selain tadi disampaikan, yang kedua selain sebagai manajer yang perlu diperhatikan sebagai pimpinan pada kegiatan operasional logistik dan transportasi arus barang, ya, di mana tipe kepemimpinan yang bisa diaplikasikan di sini contohnya ada 3, ya. Ada autocratic leadership. Apa itu? Kepemimpinan autokratik yang menjalankan pekerjaan ketat. Jadi secara ketat pada kelompok melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan kelompok tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi cukup instruksional, ya, ini autokrat, ya. Jadi diperintahkan sesuai dengan apa yang diarahkan. Lalu yang kedua adalah tipe kepemimpinan partisipatif atau partisipatif juga disebut sebagai demokratis, di mana ada komunikasi dua arah secara terbuka untuk mendapat masukan dan memetik pelajaran dari permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi. Nah, ini memang ada keterbukaan, ya, lebih open ini. Dan yang ketiga adalah delegation leadership. Delegation leadership adalah bagaimana kita mendorong, memimpin dari belakang, mendelegasikan kegiatan penanganan dengan moda transportasi ini dan mendorong tim untuk menangani pekerjaan mas konkret, contohnya dengan sedikit supervisi. Ya,
supervisinya tidak usah berlebihan, cukup sedikit. Jadi ini diperlukan suatu integriti di sini ya. Dilihat di sini adalah pusatnya adalah integritas. Integritas di situ kan banyak di situ. Ada lead by example, inspire, goals, motivate, teach, mentor, teamwork, dan trust and trusted. Nah, nanti ini akan dibahas satu-satu apa aja ini terkait dengan kepemimpinan ini ya. Tugas kepemimpinan secara umum yang tidak boleh sampai diabaikan oleh seorang manajer logistik dan transportasi adalah pertama, harus membangun semangat tim ya. Kemudian memimpin melalui contoh. Membangun kepercayaan, menginspirasi tim kerja, dan suatu hal yaitu integritas pribadi tadi. Ya, membangun semangat tim, memimpin melalui contoh, suri teladan, membangun kepercayaan, trust tadi, menginspirasi tim kerja, dan integritas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada 5 ya. Nah, di sini kita akan coba kaji sedikit sebelum berakhir. Nah, ini ada gambar pojok kiri, Anda lihat. Seorang pemimpin itu adalah seorang yang tahu bagaimana mereka how the way and show the way and lead the way. Mereka tahu bagaimana memimpin, menunjukkan jalan yang benar dan memimpin ke jalan tersebut. Itu adalah seorang pemimpin. Jadi dia selalu ada di depan ya. Dia tidak akan menceritakan kepada Anda apa yang akan dikerjakan, tetapi dia juga bisa mencontohkan seperti ini. Dia akan melakukan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, ini seorang pemimpin yang baik seperti ini ya. Dia tahu jalannya, dia menunjukkan jalannya, dan dia memimpin ke jalan tersebut. Lalu seni memimpin pun tadi membangkitkan semangat dengan memberi contoh tadi ya. Nah, ini juga suatu seni bagaimana kita bisa memotivasi, memberikan semangat kepada bawahan. Dan kepercayaan, trust, ini yang paling tengah bawah. Itu dibangun ya. Sesuatu yang dibangun ini sangat sulit kalau kita ini tidak bisa menjaganya. Itu seperti kertas. Bila dia sudah crumpled itu udah robek ya, atau sudah kunyel ya, itu tidak akan bisa sempurna kembali ya. Jadi kertas itu sesuatu yang harus dijaga, kepercayaan itu ya. Dan yang berikutnya yang pojok kanan atas, bila Anda ingin menginspire orang-orang di sekitar Anda ya, mohon camkan ini. Anda sendiri tidak boleh menyerah ya. Kalau Anda tidak menyerah, orang lain juga tidak akan menyerah. Pantang menyerah. Dan integritas sendiri, ini ada 3 irisan di sini, ada 3 bagian di sini. Bagaimana dia berkata, apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan sesuai dengan perkataan, atau perkataan itu sebagaimana yang dia pikirkan, ya, keluar dari pikiran yang paling dalam. Kemudian kepercayaan itu apa yang dia rasakan ya, keyakinan apa yang dia rasakan, dan kemudian tindakannya ini sejalan ya, sejalan apa yang dia katakan dan dia kerjakan. Jadi di sini sebutkan integrity is present ya, menampilkan apa yang Anda pikirkan dan mengatakan ya apa yang Anda rasakan, dan juga meyakini apa yang Anda lakukan. Nah, kita bungkus semua ini. Semoga teori terkait dengan bagaimana pengendalian tadi dan kepemimpinan ya, itu bisa, fungsi pengendalian kepemimpinan ini bisa berjalan
seiring sejalan bersama-sama sehingga bisa menghasilkan suatu hal yang produktif bagi perusahaan, terutama ini ya, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan logistik dan transportasi. Demikian saya sampaikan dan kita ketemu pada sesi berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.